saat menelusuri sungai keruh di tengah hutan hujan Amazon yang lebat. Udara tenang tiba-tiba bergoyang, dan sesosok makhluk besar muncul dari kedalaman. Inilah rumah bagi keanekaragaman hayati paling kaya di bumi, di mana vegetasi rimbun menjadi tempat tinggal bagi ribuan spesies hewan. Namun, di balik keindahannya, Amazon menyimpan banyak ancaman yang mematikan. Hari ini, kita akan menyaksikan 15 hewan berbahaya yang mengintai di hutan hujan terbesar dunia. Kelabang raksasa Amazon adalah spesies kelabang terbesar di dunia, dengan panjang hingga lebih dari 30 cm. Tubuhnya berwarna coklat gelap hingga oranye kekuningan, terbagi menjadi 23 pasang kaki yang membuatnya bergerak cepat seperti alien dari film horor. Yang membuatnya menakutkan bukan hanya ukuran, tapi sifat agresif dan kemampuan berburu. Di Venezuela, mereka dijuluki penangkap kelelawar karena sering menggantung terbalik di langit-langit gua, menggunakan kaki belakang untuk bertahan sambil menyergap kelelawar yang lewat. Beberapa bahkan bisa berenang untuk mengejar mangsa di air, memakan serangga, katak, laba-laba, udang, hingga kelelawar. Saat menyerang, kaki depan yang berfungsi sebagai forcipules menyuntikkan racun kuat yang melumpuhkan mangsa, dan mereka kemudian memakannya hidup-hidup dari luar. Bagi manusia, sengatan menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, demam, sakit kepala, hingga syok anafilaksis pada yang alergi bisa fatal tanpa perawatan cepat. Kelabang ini nokturnal dan soliter, tapi sangat teritorial. Mereka tidak mencari manusia, tapi jika terganggu, serangan mereka cepat dan menyakitkan. Di lantai hutan Amazon yang gelap, selalu periksa sepatu dan tenda sebelum masuk. Raksasa berkaki banyak ini bisa muncul kapan saja. Pada pandangan pertama, serangga pembunuh terlihat hampir lucu dengan warna hijau keemasan, coklat, atau merah. Mereka memiliki proboscis panjang yang dilipat seperti pisau saku di bawah antena. Namun, jangan tertipu, nama pembunuh bukan tanpa alasan. Serangga ini adalah predator ganas yang memangsa serangga lain, bahkan yang berukuran lebih besar. Saat berburu, proboscis mereka menyuntikkan campuran enzim paralitik dan neurotoksin yang mencairkan isi tubuh mangsa dalam detik. Mereka kemudian menghisap sup itu, meninggalkan cangkang kosong. Yang lebih mengerikan, mereka kadang menggunakan tubuh korban sebagai umpan untuk menarik mangsa lain. Di Amerika Selatan dan Tengah, spesies tertentu dikenal sebagai kissing bug karena suka menggigit area wajah manusia saat tidur, terutama bibir dan sekitar mata, untuk menghisap darah. Saat menggigit, mereka meninggalkan feses yang mengandung parasit Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit Chagas. Penyakit ini menyerang jantung dan sistem saraf pusat, bisa menyebabkan gagal jantung jika tidak diobati dini. Seperti nyamuk, serangga pembunuh adalah vektor penyakit mematikan. Meski kecil, cara berburu brutal dan kemampuan menyebarkan penyakit membuat mereka salah satu serangga paling berbahaya di Amazon. Di perairan yang stagnan dan keruh Amazon, ada makhluk lain yang jauh lebih jahat, belut listrik. Belut ini bukan sembarang ikan. Mereka mampu menghasilkan sengatan listrik tegangan tinggi yang mengejutkan. Belut listrik menghuni sungai lambat, rawa, dan danau keruh di Amazon. Air keruh justru menguntungkan karena menghantarkan listrik lebih baik, membantu navigasi dan berburu. Di dalam tubuhnya terdapat organ listrik berisi ribuan sel khusus bernama elektrosit. Sel-sel ini seperti baterai kecil yang, saat diaktifkan secara serentak, melepaskan listrik hingga 860 volt. Sengatan ini cukup untuk melumpuhkan mangsa seperti ikan kecil, katak, serangga, atau bahkan reptil kecil. Belut listrik aktif malam hari, menggunakan daya listrik kecil untuk mendeteksi lingkungan gelap. Bagi manusia, serangan jarang terjadi, tapi berbahaya. Satu sengatan kuat bisa menyebabkan pingsan, dan berisiko tenggelam. Sengatan yang berulang bahkan dapat memicu gagal jantung atau pernapasan. Meskipun kematian langsung jarang terjadi, efek sekundernya membuat belut listrik menjadi ancaman serius di perairan tenang Amazon. Katak panah beracun tampak kecil dan lucu, ukurannya tak lebih dari ibu jari manusia. Namun, inilah hewan paling berbahaya di daftar kita bukan karena agresif, tapi karena racun mematikan di kulitnya. Ada lebih dari 170 spesies, tapi tidak semuanya beracun sama kuat. Toksin berasal dari makanan mereka seperti semut dan serangga kecil yang kaya alkaloid. Aturan sederhana, semakin cerah warnanya semakin berbahaya. Racun disimpan di kelenjar kulit dan keluar melalui pori saat katak stres. Yang paling mematikan adalah katak panah emas, berwarna kuning cerah. Racunnya, batrachotosin, mengganggu saluran natrium di saraf,
menyebabkan kelumpuhan otot, serangan jantung, dan gagal napas dalam hitungan menit. Satu katak emas mengandung racun sekitar 1 mg, cukup untuk membunuh hingga 20 manusia dewasa hanya dengan sentuhan kulit. Suku asli Amazon pernah menggunakan racun ini untuk melumuri ujung panah berburu. Meski menggemaskan, katak ini adalah pembunuh yang tak perlu menggigit atau menyengat, cukup sentuh, dan nyawa terancam. Banyak orang mengira tarantula hanya satu spesies dengan tubuh berbulu tebal, kantung bulat di belakang, dan taring panjang hingga 2 inci. Padahal, tarantula adalah keluarga besar Therapsida, dengan lebih dari 1000 spesies berbeda, beragam bentuk dan ukuran. Ada tarantula coklat Texas yang sederhana, tarantula biru kobalt yang indah, hingga yang terbesar, Goliath Birdeater, pemakan burung Goliath. Meski namanya menakutkan, Goliath jarang memangsa burung. Makanan utamanya adalah mamalia kecil seperti tikus, serangga besar, katak, atau reptil kecil. Tarantula Amazon adalah predator nokturnal yang menarik sekaligus mematikan, menyergap mangsa dari lubang tanah atau di lantai hutan. Secara umum, tarantula tidak berbahaya bagi manusia. Gigitan mereka mirip sengatan lebah nyeri, area gigitan memanas dan sensitif, tapi jarang fatal berkat racun ringan. Ancaman utama justru bulu halus di tubuh dan kaki mereka. Bulu ini memiliki kait kecil seperti duri yang menusuk kulit, menyebabkan iritasi parah, gatal, dan peradangan bisa berlangsung berminggu-minggu. Jika bulu masuk mata, bisa memicu kebutaan sementara. Yang lebih mengerikan adalah perilaku kanibalisme seksual. Setelah kawin, betina sering memakan jantan untuk mendapatkan nutrisi ekstra selama masa kehamilan dan merawat telur. Ini membantu kelangsungan keturunan di lingkungan keras Amazon. Tarantula ditakuti sekaligus dikagumi, banyak orang memeliharanya sebagai hewan eksotis, tapi di alam liar, mereka adalah predator puncak di dunia invertebrata. Di antara lebih dari 480 spesies hiu, hanya hiu putih besar dan hiu macan yang sering dikaitkan dengan serangan pada manusia. Dijuluki pitbull laut, hiu ini memang terlihat ganas dengan kekar tubuh dan sikap agresif. Hiu banteng biasanya berburu dalam kelompok, menyergap mangsa dari berbagai arah. Mereka memakan apa saja yang ditemui, dari ikan hingga mamalia air. Penglihatan mereka buruk, hanya mampu membedakan hitam dan putih, sehingga sering salah mengira manusia sebagai mangsa. Indera penciuman tajam menjadi senjata utama mereka. Sepanjang sejarah, tercatat lebih dari 100 serangan pada manusia di seluruh dunia, meskipun sebagian besar tidak fatal, karena seringkali hanya tes gigit untuk memeriksa objek asing. Yang membuat hiu banteng unik adalah kemampuannya hidup di air asin maupun air tawar. Adaptasi fisiologis khusus pada ginjal dan kelenjar mereka memungkinkan osmoregulasi yang efisien. Tidak ada hiu lain, bahkan paus pembunuh, yang bisa bertahan lama di air tawar seperti ini. Mereka sering ditemukan jauh di pedalaman sungai, seperti Zambezi di Afrika atau Amazon di Amerika Selatan, hingga ribuan kilometer dari laut. Kaiman hitam adalah salah satu predator terbaik di lembah Amazon. Penduduk lokal dan wisatawan akan menghindarinya karena ukuran besar dan sifat ganasnya. Hampir tidak ada hewan lain di Amazon yang berani memasuki wilayah kekuasaannya, terutama di rawa-rawa dan danau yang menjadi habitat utamanya. Nama kaiman hitam berasal dari warna kulitnya yang gelap, mulai dari hitam pekat hingga abu-abu arang. Warna ini memberikan kamuflase sempurna saat mereka berburu di malam hari. Ukuran tubuhnya yang masif menjadi keunggulan utama di lingkungan hutan hujan yang kompetitif. Kaiman hitam jantan dewasa dapat mencapai panjang hingga 6 meter dan berat antara 350 hingga 500 kg, meskipun spesimen terbesar pernah dilaporkan lebih dari itu. Mereka adalah pemangsa oportunis yang memakan hampir semua hal yang bisa mengancam kehidupan, termasuk ikan, kura-kura, kapibara, berang-berang raksasa, bahkan jaguar atau anaconda jika ada kesempatan. Rahang kuat dengan lebih dari 70 gigi tajam memungkinkan mereka menghancurkan mangsa. Kekuatan gigitan kaiman hitam diperkirakan mencapai ribuan kilogram persegi, jauh melebihi gorila yang kekuatannya sekitar 1.300 PSI, atau manusia yang hanya 162 PSI. Bahkan predator besar seperti jaguar dan puma, cenderung menghindari perairan yang dikuasai kaiman hitam. Meskipun jarang menyerang manusia secara aktif, insiden tetap terjadi, terutama saat manusia memasuki wilayah mereka. Anaconda hijau adalah reptil yang sangat populer, sering menjadi bintang dalam film-film horor seperti film ikonik tahun 1997.
Namun, di balik citra Hollywood, ada fakta nyata yang jauh lebih menakjubkan tentang ular ini. Saat orang membahas anaconda, biasanya mereka merujuk pada anaconda hijau, spesies terbesar dari 4 jenis anaconda yang ada. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi ukuran dan kekuatan reptil ini di habitat aslinya. Betina anaconda hijau jauh lebih besar daripada jantan, adaptasi yang membantu mereka bertahan di iklim lembab Amazon. Betina dewasa bisa mencapai panjang hingga 9 meter dengan diameter tubuh sekitar 30 cm, serta berat hingga 250 kg. Cara mereka membunuh mangsa sungguh mengerikan, mengandalkan kekuatan otot semata. Sebagai anggota keluarga boa, anaconda hijau adalah pemburu sejati. Mereka tidak berbisa, taringnya hanya untuk mencengkeram. Begitu mangsa seperti rusa, kapibara, atau kaiman kecil masuk jangkauan, ular ini akan melilitkan tubuh berototnya yang panjang. Dalam hitungan detik, setiap kali mangsa bernafas, lilitan menjadi semakin kuat. Hal ini akan mencegah napas masuk hingga mangsa mati karena asfiksi. Anaconda bahkan bisa mendeteksi detak jantung mangsa dan baru melepaskan saat jantung berhenti. Setelah itu, rahang fleksibelnya membuka lebar untuk menelan mangsa utuh. Proses makan bisa memakan waktu berjam-jam, sementara pencernaan berlangsung berminggu-minggu. Setelah 1 kali makan besar, anaconda bisa puasa berbulan-bulan. Anaconda hijau soliter dan teritorial, jarang berinteraksi dengan manusia. Reputasi sebagai pemakan manusia lebih banyak dari mitos lokal Amazon, di mana mereka disebut sebagai makhluk yang bisa berubah bentuk dan menculik orang. Pada kenyataannya, serangan pada manusia sangat langka dan biasanya karena kesalahan identifikasi. Namun, jika manusia terjebak dalam lilitan, peluang selamat sangat kecil karena kekuatan remasan yang luar biasa. Hutan hujan Amazon adalah tempat keajaiban sekaligus bahaya. Dari kaiman hitam hingga katak panah beracun, hewan-hewan ini mengajarkan kita untuk menghormati alam liar. Petualangan di sana tak ternilai, asal kita selalu waspada dan menjaga jarak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.